Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Tunggal Belaksono, nomor presensi 33 dari kelas hukum keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk dapat mereview atau memberikan penilaian terhadap salah satu artikel yang dituliskan di dalam book chapter dari rekan saya, yaitu rekan Taruni Madya Cinde Salsabil dari kelas hukum keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mereview penilaian saya terhadap artikel yang ditulis oleh Cinde berjudul Pelaksanaan Kerjasama Internasional Keimigrasian dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional berdasarkan UNCTOC. Baik. Selanjutnya, dalam hal penilaian, fokus kita pada penilaian ini akan dibagi menjadi tiga, yaitu pada tahap pembahasan. Ulangi, yang pertama itu pendahuluan, selanjutnya pembahasan, dan yang terakhir referensi dan daftar pustaka. Baik, pada pembahasan awal mengenai pendahuluan, yang menjadi titik fokus penilaian kita adalah penilaian terhadap latar belakang, yang mana disertai dengan adanya fakta dan data dukung. Selanjutnya juga berkaitan dengan rumusan masalah, apakah relevan dengan topik yang ditulis. Dan yang ketiga adalah tidak adanya unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pendahuluan. Selanjutnya mengenai pembahasan, fokus penilaian kita akan berfokus pada pertama, yaitu uraian pembahasan sesuai dengan topik dan rumusan masalah. Selanjutnya pembahasan disertai dengan fakta dan data dukung. Yang ketiga, pembahasan dilakukan secara objektif. Yang keempat, penulisan pembahasan menggunakan metode penelitian yang relevan jika ada. Yang kelima ialah analisa pembahasan dapat dipahami dan dimengerti. Serta yang terakhir, tidak adanya unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pembahasan. Selanjutnya mengenai referensi dan daftar pustaka, yang menjadi penilaian ialah pertama, pemilihan referensi relevan dengan topik tulisan. Yang kedua, konsistensi penggunaan referensi, yaitu menggunakan model tulisan footnote ataupun body note. Yang selanjutnya yaitu rentang waktu referensi kekinian atau up to date. Dan selanjutnya mengenai daftar pustaka disusun secara sistematis. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama kita akan berfokus pada penulisan pendahuluan yang ditulis oleh rekan Cinde. Dalam hal ini kita akan berfokus pada latar belakang yang mana disertai dengan fakta dan data dukung. Mengenai adanya latar belakang ini dan disertai fakta ataupun data dukung, kita berfokus kepada tulisan yang telah ditulisnya. Kita fokus dulu ya, kita ganti ke artikel yang dimaksud. Dalam hal pendahuluan ini, saya menggarisbawahi bahwasanya latar belakang ataupun fakta-fakta dalam data dukung ini ditulis oleh Cinde cukup baik. Seperti yang dalam tertulis di sini, dirinya penulis berhasil menuliskan adanya kategori kejahatan lintas negara terorganisir seperti contoh yaitu korupsi, pencucian uang, yang mana dalam hal ini berarti Cinde berusaha untuk memfokuskan bahwasanya apa saja sih yang dimaksud dengan kejahatan transnational organized crime. Selanjutnya juga mungkin apabila Cinde bisa menuliskan lebih lanjut lagi seperti contoh bagaimana kasus-kasus tersebut ada di latar belakang, maka mungkin akan lebih baik lagi terhadap penilaian latar belakang ini. Selanjutnya, berkaitan dengan pendahuluan, maka pendahuluan selanjutnya ialah mengenai adanya rumusan masalah relevan dengan topik tulisan. Dalam hal ini, saya berfokus bahwasanya pendahuluan yang dituliskan oleh Cinde ini memang ada berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu dapat kita lihat dari sini dengan kata-katanya, maka perlu diperhatikan bagaimana kerjasama internasional sebagai wujud implementasi dari UNCTOC melalui perspektif keimigrasian di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Dalam hal ini saya menilai bahwasanya penulis yaitu Cinde berusaha untuk mengilustrasikan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh imigrasi terhadap kejahatan-kejahatan yang tergabung di dalam kejahatan transnasional itu sendiri. Maka dari itu di sini
rumusan masalahnya itu ialah penulis berharap ataupun penulis berfokus untuk membahas mengenai apa saja sih perspektif imigrasi dalam menanggulangi adanya kejahatan-kejahatan transnasional. Dan dari penulisan pendahuluan ini kita bisa lihat hanya terdiri dari sekitar 2 paragraf, yang mana dalam hal ini saya juga telah mencoba mengecek dalam hal adanya plagiasi. Saya tidak menemukan adanya plagiasi, namun memang ada yang berkaitan dengan kutipan dalam hal ini, yang mana juga sudah dilakukan kutipan secara footnote, yang artinya penulis tidak mengcopy paste dari apa yang telah diambil di sumbernya. Baik, selanjutnya kita berfokus kepada pembahasan selanjutnya ya, yaitu pembahasan mengenai bab kedua, yaitu pembahasan. Dalam hal pembahasan ada 6 hal yang harus kita fokuskan, yaitu pertama, uraian pembahasan sesuai dengan topik dan rumusan masalah. Dalam hal ini berarti kita berfokus bagaimana rumusan masalah yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, apakah pembahasan dalam hal ini sudah dilakukan uraian dengan baik. Selanjutnya juga pembahasan disertai dengan fakta dan data dukung. Pembahasan dilakukan secara objektif, yang artinya dalam hal ini data yang disajikan benar-benar memang merupakan hasil kajian yang sesuai. Selanjutnya, penulisan pembahasan menggunakan metode penelitian jika ada. Dalam hal ini, saya melihat bahwasanya pembahasan yang dilakukan oleh Cinde menggunakan sumber-sumber literatur, yang artinya dalam hal pelaksanaan metode penelitian ini dilakukan secara literatur saja. Dan selanjutnya berkaitan dengan analisa pembahasan dapat dipahami dan dimengerti. Dan yang terakhir, tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pembahasan. Baik, selanjutnya kita akan berfokus juga bagaimana Cinde menuliskan pembahasan dalam pembahasan ini. Kita lanjut lagi ke file tulisan yang telah ditulisnya. Jika kita berfokus kepada pembahasan sesuai dengan topik dan dengan rumusan masalah, maka kita dapat melihat bahwasanya pembahasan ini ditulis dengan dari yang saya baca terdiri dari sekitar 3 pembahasan, subpembahasan, yang mana kita bisa lihat dalam hal ini, ulangi, ada 4 yang tidak, ada 3 benar. Yang artinya dalam hal ini kita bisa lihat pembahasan ini difokuskan kepada pembahasan berkaitan tentang bagaimana peran imigrasi menangani kejahatan transnasional yang ada di Indonesia ataupun ada di dunia internasional. Pertama, mengenai kejahatan transnasional, pembahasan ini dibahas mengenai pengertian kejahatan transnasional itu sendiri. Cinde berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengertian dari kejahatan transnasional. Penulis juga sudah mengutip beberapa ide ataupun pengertian dari kejahatan transnasional itu, seperti yang diambil oleh Cinde dari Iwayan Partiana. Dan juga penulis juga berhasil untuk menemukan adanya pengertian yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 UNCTOC yang berkaitan dengan kejahatan transnasional. Artinya di sini saya melihat penulisan pengertian kejahatan nasional ini sudah mencakup minimal ada pengertian menurut para ahli dan juga ada pengertian secara isi pasal itu sendiri dari UNCTOC. Jika kita beralih kepada pembahasan kedua, kerjasama internasional dan dalam perspektif keimigrasian. Dalam hal ini penulis berupaya untuk membawa kita untuk mengerti bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan kerjasama internasional dalam hal perspektif keimigrasian itu sendiri. Dan dalam hal ini penulis juga sudah
berupaya untuk menjelaskan bahwasanya pelaksanaan kerjasama internasional dalam perspektif keimigrasian didasari dalam pasal 4 Undang-Undang Keimigrasian. Yang artinya di sini penulis berusaha untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam keimigrasian mengenai tentang kerjasama internasional. Dapat dilihat bahwasanya cukup ada gambaran juga mengenai organisasi dan tata laksana kerja dari organisasi Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Dan pembahasan ketiga yaitu pelaksanaan kerjasama keimigrasian dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Dalam hal ini fokus yang menjadi fokus utama bahwasanya apa saja sih sebenarnya yang menjadi fokus pelaksanaan kerjasama keimigrasian itu sendiri dalam menangani kejahatan transnasional. Kita lihat di sini bahwasanya dalam hal pelaksanaan beberapa pasal konvensi PBB lawan TOC mengenai bentuk-bentuk kerjasama seperti mengatur kerjasama internasional untuk penyitaan hasil kejahatan, ekstradisi, bantuan dan hukum timbal balik, penyidikan bersama, kerjasama dalam penegakan hukum, dan pelatihan dan bantuan teknis. Dalam hal ini, penulis juga berhasil berupaya untuk menjelaskan apa saja sih sebenarnya peran-peranan yang imigrasi punya dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti pada dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang berbunyi pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain dan atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dalam pasal-pasal lain juga penulis berupaya untuk menjelaskan bahwasanya imigrasi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kerjasama internasional dalam suatu masalah yang dalam hal ini kita dapat kaitkan dengan kejahatan transnasional itu sendiri. Dan selanjutnya juga di sini yang menjadi fokus utama adalah bagaimana peran imigrasi itu sendiri dalam pelaksanaan penanganan penanganan terhadap kejahatan transnasional. Maka dari itu, dalam hal ini imigrasi memiliki peranan imigrasi terhadap ekstradisi. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwasanya negara Indonesia itu sudah berupaya untuk melakukan kerjasama ekstradisi dengan 11 negara yang tertera di bawah ini, yang artinya penulis berupaya untuk mengilustrasikan bahwasanya Indonesia sudah memiliki peranan, yaitu peranan kerjasama internasional dalam hal pelaksanaan ekstradisi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwasanya kerjasama keimigrasian juga dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama internasional dalam hal pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis yang isinya di antara lain adanya kerjasama Interpol, terus juga AFP, JCLEC, Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation, dan juga selanjutnya juga Indonesia dan Amerika Serikat kerjasama di bidang keimigrasian melalui program peningkatan kapasitas pejabat imigrasi. Oke. Dalam hal ini sama apa yang diupayakan penulis itu berupaya untuk menjelaskan mengenai kerjasama internasional yang dalam hal ini dalam bentuk pelatihan dan bantuan teknis. Dan yang ketiga adanya kerjasama pertukaran data dan informasi. Dijelaskan bahwasanya kerjasama ini berupaya untuk penanganan kejahatan transnasional dalam hal pelaksanaan pertukaran data dan informasi yang mana dalam hal ini sudah dijelaskan oleh penulis beberapa contoh yang berkaitan tentang penanganan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dalam penegakan hukum, seperti dalam pelaksanaan Bali Process on People Smuggling, Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes, atau yang dikenal dengan istilah Bali Process. Nah, dalam hal ini juga artinya penulis berupaya menjelaskan bahwasanya kerjasama dalam hal pelaksanaan penegakan hukum itu juga ada loh yang bisa dilakukan oleh Indonesia, khususnya bidang keimigrasian itu sendiri, dalam hal pelaksanaan penanganan kejahatan transnasional itu sendiri.
Baik, selanjutnya kita lihat lagi fokus yang menjadi pembahasan penilaian dari pembahasan itu sendiri ya. Kita lihat di sini, dalam hal tersebut uraian pembahasan sesuai dengan topik dan rumusan masalah. Tadi kita ketahui bahwasanya rumusan masalah yang diangkat oleh Cinde ialah pembahasannya berkaitan tentang bagaimana sih peranan keimigrasian dalam menangani kejahatan transnasional. Seperti yang sudah saya dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pembahasan cukup membahas mengenai adanya rumusan masalah yang dimaksud. Dan juga pembahasan disertai dengan fakta dan data dukung. Dalam hal yang kita ketahui tadi, penulis berusaha untuk menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan kerjasama internasional keimigrasian, khususnya terhadap kejahatan-kejahatan transnasional yang mana sudah diketahui tadi seperti kerjasama antara Indonesia dengan JCLEC dan segala macam, dan hal lainnya yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, pembahasan dilakukan secara objektif, yang artinya dalam hal ini pembahasan dilakukan menurut dengan data yang diperoleh. Dari yang saya baca, setelah saya baca, bahwasanya pembahasan yang dilakukan cukup sudah dapat dikategorikan sebagai pembahasan secara objektif, karena apa yang dituliskan berdasarkan dengan sumber-sumber yang terpercaya. Dan penulisan dalam pembahasan menggunakan metode penelitian yang ada yang relevan jika ada. Dalam hal ini, metode penulisan yang dilakukan hanyalah metode penggunaan literatur, sumber literatur. Dan selanjutnya, analisa pembahasan dapat dipahami dan dimengerti. Secara keseluruhan, apa yang dituliskan di dalam pembahasan tersebut sudah menjawab dan dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca mengenai rumusan masalah yang sudah ditulis oleh Cinde. Dan dalam hal ini tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan dalam pembahasan. Dalam hal tersebut sudah dapat dikategorikan bahwasanya tidak ada unsur plagiasi, karena dalam hal ini juga diketahui bahwasanya Cinde sudah mengutip beberapa sumber yang dimaksud dalam menuliskan tulisan tersebut. Kita lanjut ke fokus pembahasan selanjutnya, yaitu di penutup. Di penutup ini kita bisa lihat bahwasanya apa saja yang menjadi penilaiannya, yaitu pertama, pemilihan referensi relevan dengan topik tulisan. Selanjutnya juga ada konsistensi penggunaan referensi footnote atau body note. Jika kita melihat dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis, bahwasanya penulis berusaha untuk menggunakan kutipan secara footnote. Tidak adanya sama sekali mengenai body note itu sendiri. Jadi sudah dapat dikategorikan sebagai konsisten dalam penggunaan referensi itu sendiri. Serta adanya rentang waktu referensi kekinian atau up to date, dan yang terakhir daftar pustaka disusun secara sistematis. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya akan memberikan gambaran bagaimana penutup yang dituliskan oleh Cinde sudah termasuk dari kategori yang dimaksud. Oke, kita fokus di sini ya, di penutup. Oke, dalam penutup yang dituliskan oleh Cinde terdiri dari satu paragraf penutup, yaitu yang intinya adalah kerjasama internasional keimigrasian untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan transnasional berdasarkan UNCTOC telah dilaksanakan bersama lembaga-lembaga internasional. Dalam hal ini, penutup ini merupakan simpulan dari apa yang telah dibahas dalam pembahasan. Dan untuk referensi, dapat kita lihat yang digunakan oleh Cinde ini merupakan salah satunya ini adalah buku yang ditulis oleh John R. Wegley, yang dalam hal ini memang sudah cukup tua, karena memang tulisan ini sudah ditulis pada tahun 2006, dan Partiana Iwayan yang menulis berkaitan tentang pengantar hukum internasional, buku yang ditulis tahun 2003, dan selebihnya menggunakan peraturan-peraturan Menteri Hukum dan undang-undang dan segalanya. Mungkin akan lebih baik apabila dalam penulisan daftar pustaka ini bisa dikategorikan yang terpisah, maksudnya misalkan yang ditulis buku ditulis sendiri dengan buku, terus juga peraturan menteri dan juga undang-undang dipisahkan ataupun sebagainya gitu. Dan dalam hal ini juga mengutip dari sumber-sumber internet yang sudah juga dituliskan di sini.
Secara keseluruhan seperti itu yang dibahas mengenai tulisan yang telah ditulis oleh Cinde. Selanjutnya saya berusaha untuk kembali kepada penilaian saya sendiri, bahwasanya pemilihan referensi relevan dengan topik yang ditulis, karena dapat dikategorikan tadi kita lihat bahwasanya referensi yang digunakan berkaitan langsung tentang kejahatan transnasional itu sendiri dan juga peran-peran imigrasi itu sendiri. Konsistensi penggunaan referensi ya sudah kita lihat tadi, penggunaannya hanya menggunakan footnote. Tentang waktu referensi kekinian up to date dapat dibilang bahwasanya penggunaan buku yang digunakan ya umumnya memang sudah buku-buku yang sudah lama diterbitkan, dan daftar pustaka disusun secara sistematis. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya akan lebih baik jika memang daftar pustaka itu dapat disusun berdasarkan jenis-jenis referensi yang digunakan. Oke. Kurang lebih seperti itu penilaian saya pribadi terhadap tulisan yang dibuat oleh Cinde. Dalam hal ini berjudul Pelaksanaan Kerjasama Internasional Keimigrasian dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional berdasarkan UNCTOC. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.